teman-teman. Di sini, kami dari Psikologi Reguler Semester 2 Pagi B ingin melakukan podcast untuk pengambilan nilai pada mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Gracia Saragi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Asrungan Purba. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Praditya Pinam. Nah, di sini kami ingin membahas tentang seputaran masalah rasisme yang terjadi pada pemain sepak bola. Sebelum kita membahas tentang seputaran diskriminasi terhadap pemain sepak bola, kita bahas dulu yuk, apa itu prasangka dan diskriminasi. Nah, jadi kan, di dalam psikologi sosial terdapat 3 hal penting, yaitu 3 hal penting. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip adalah penilaian atau anggapan terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan seperti suku, gender, usia, atau profesi. Stereotip merupakan gambaran atau konsepsi yang kaku dan seringkali tidak akurat mengenai sifat, perilaku, atau karakteristik suatu kelompok yang biasanya terbentuk dari prasangka atau pengalaman subjek. Stereotip bisa bersifat positif maupun negatif, namun umumnya berdampak pada perlakuan tidak adil terhadap individu dalam kelompok tersebut. Contohnya, jika seseorang berpikir bahwa semua orang Batak itu kasar, pemarah, dan kaku, itu adalah contoh stereotip negatif. Sementara, jika seseorang berpikir bahwa semua orang Jawa itu ramah, itu adalah contoh stereotip positif. Inilah pandangan atau ide yang kita miliki tentang karakteristik kelompok sosial tertentu. Nah, yang kedua prasangka. Prasangka adalah perasaan negatif yang kita miliki terhadap kelompok tertentu. Contohnya, jika seseorang merasa tidak senang atau bahkan benci terhadap orang dari kelompok, etnis, atau agama yang berbeda, itu adalah prasangka. Ini adalah perasaan negatif yang mungkin kita alami terhadap kelompok tertentu, dan seringkali prasangka ini didasari oleh stereotip yang kita miliki. Nah, yang terakhir ialah diskriminasi. Diskriminasi ialah perilaku negatif yang menghasilkan perlakuan yang tidak adil terhadap anggota kelompok tertentu. Misalnya, jika seseorang tidak mau berbagi kosan dengan orang yang berbeda agama. Nah, tanpa kita sebut agama apapun itu, masih banyak kok di Indonesia yang dia nggak mau sejajar agamanya dengan agama kita, yang merasa agamanya lebih tinggi dari agama kita, yang merasa benar lah, ibarat katanya. Ataupun contoh lain, beberapa kelompok menghindari memiliki pemimpin perempuan. Padahal kan untuk sekarang, untuk zaman-zaman sekarang nih, perempuan dan laki-laki itu sama sebenarnya. Sama-sama punya rasa tanggung jawab kok. Bahkan kadang lebih bertanggung jawab lagi perempuan daripada laki-laki dalam memimpin. Nggak pernah menganggap sepele ataupun sebagainya. Itu tadi merupakan contoh-contoh diskriminasi. Diskriminasi sendiri ialah tindakan nyata atau perlakuan yang merugikan seseorang atau kelompok berdasarkan prasangka dan stereotip yang dimilikinya. Nah, mengenai stereotip. Cara kerja stereotip yang pertama, pemrosesan informasi. Stereotip membantu kita mengorganisasi informasi dengan cepat, meskipun kadang-kadang informasi tersebut tidak akurat. Yang kedua, pertahankan pandangan. Stereotip membuat kita cenderung mempertahankan pandangan kita, meskipun ada bukti yang bertentangan, seperti mengabaikan prestasi individu yang tidak sesuai dengan stereotip. Ada 4 nih sumber-sumber terjadinya prasangka. Yang pertama, 1. Konflik langsung antar kelompok. Yang kedua, pengalaman awal atau peran pembelajaran sosial. Yang ketiga, kategori sosial atau efek kita versus mereka. Nah, yang keempat nih yang terakhir, sumber kognitif prasangka atau yang disebut Nando tadi, stereotype.
Nah, jadi kan kita ada bahas nih, apa itu rasisme dan diskriminasi. Ternyata, rasisme dan diskriminasi itu juga bisa terjadi di kalangan klub sepak bola tahu. Ada beberapa pemain sepak bola yang mendapat kekerasan dalam bentuk diskriminasi dan rasisme. Padahal kan yang kita tahu, kalau rasisme itu sudah melanggar undang-undang, yang dimana undang-undang itu tertulis di nomor 39 tahun 1999, yang dimana undang-undang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, etnis, ataupun agama. Sebagai salah satu contoh pemain yang mendapat kekerasan diskriminasi dalam bentuk rasisme, yaitu Vinicius Junior. Vinicius Junior ialah salah satu pemain dari klub sepak bola Real Madrid. Vinicius sendiri telah mengalami beberapa insiden rasisme berupa ejekan tentang kulit hitam dan memiliki muka bentuk seperti monyet. Ini berulang-ulang kali terjadi di beberapa stadion sepak bola La Liga. Ya, benar kata Dinda mengenai Vinicius Junior. Saya pernah mendengar kasus yang pernah dilaporkan oleh Vinicius Junior itu pernah terjadi di Mestalla pada Mei 2023. Vinicius Junior mendapat perlakuan rasis dari fans klub sepak bola Valencia saat pertandingan di Mestalla. Lalu Vinicius Junior menuduh La Liga tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah aksi rasisme di stadion sepak bola. Kasus rasisme yang menimpa pemain sepak bola yang bernama Vinicius Junior. Kita mengetahui bahwa Vinicius Junior ini adalah seseorang bintang sepak bola yang berasal dari luar negeri. Bukan hanya terjadi pada Mei 2003. Kejadian itu juga terjadi di Camp Nou pada laga El Clasico di Oktober 2021. Vinicius Junior mengalami pelecehan rasis selama pertandingan El Clasico di Camp Nou. La Liga mengajukan laporan ke kantor kejaksaan kebencian di Barcelona. Namun, kasus tersebut dibatalkan karena tidak dapat mengidentifikasi pelaku. Sangat disayangkan ya teman-teman, karena hal itu dibatalkan, kejadian rasisme terulang lagi pada Maret 2022 dan Februari 2023. Vinicius Junior kembali mengalami pelecehan rasis itu di Mallorca. Lalu, La Liga mengajukan pengaduan dan RCD Mallorca melarang supporter yang teridentifikasi bersalah. Namun, kejadian itu terulang lagi pada Desember 2023. Vinicius Junior mengalami penghinaan rasis di Stadion Real Valladolid. La Liga mengajukan pengaduan dan proses pidana telah dibuka setelah beberapa pelaku diidentifikasi. Nah, pada kejadian inilah baru proses hukumnya mulai berjalan. Tapi, lagi dan lagi, Vinicius Junior mendapatkan kekerasan pada Maret 2023. Vinicius Junior kembali mengalami pelecehan rasis saat pertandingan Real Betis versus Real Madrid. La Liga mengajukan laporan ke Court of Instruction di Sevilla. Tapi kan teman-teman, itu kan kejadian di luar negeri. Kan pernah nggak sih mendengar kejadian yang sama nih, yaitu kejadian rasisme terjadi di Indonesia juga? Nah, kita kan sudah membahas kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior. Kasus Vinicius Junior ini sudah menimpa dia dimulai dari tahun 2021 sampai tahun 2003. Vinicius Junior berasal dari luar negeri. Sekarang kita akan membahas kasus rasisme yang terjadi di Indonesia. Secara umum, kita adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan negara Pancasila dan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya juga pernah mendengar kejadian terjadi di Indonesia. Kejadian itu terjadi di Sleman yang menimpa pemain klub sepak bola Persikabo Bogor yang bernama Yuran Fernandes. Dia mendapatkan kekerasan dalam bentuk rasisme berupa ejekan tentang warna kulit berwarna hitam dan muka seperti monyet yang dilakukan oleh oknum supporter klub PSS Sleman. Tepatnya pada tanggal 16 Desember 2023 di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Dalam kejadian tersebut, Yuran Fernandes yang bermain untuk Persikabo 1973
mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari sebagian oknum supporter PSS Sleman yang diduga melakukan tindakan rasis terhadapnya. Kasus ini sempat ramai dibicarakan di media sosial. Nah, sama ya kejadiannya yang kayak di luar negeri sama di Indonesia. Tapi kan, ada nggak sih tindakan yang dilakukan oleh manajemen klub PSS Sleman pada saat kejadian itu? Mengenai tindakan yang dilakukan oleh manajemen klub PSS Sleman terhadap kasus rasisme yang menimpa Yuran Fernandes, kita menerima informasi bahwa manajemen PSS Sleman kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Manajemen PSS Sleman mengetahui dan mengakui adanya perilaku tidak pantas dari sebagian pendukung dan menyatakan sikap menentang rasisme. Ya kan, juga ada tuh federasi sepak bolanya. Sebagai federasi sepak bola di Indonesia, apa sih tanggapan PSSI tentang masalah rasisme ini? Sebagai Federasi Sepak Bola di Indonesia, terkait insiden rasisme yang terjadi terhadap Yuran Fernandes, pemain klub sepak bola Persikabo Bogor 1973, PSSI memberikan tanggapan yang tegas, kecaman terhadap rasisme. PSSI melalui ketua umumnya yang bernama Erick Thohir menyatakan bahwa tindakan rasisme tidak bisa ditoleransi dalam sepak bola di negeri ini, di Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi ruang yang inklusif dan aman bagi semua pemain, supporter, tanpa memandang ras, warna kulit, atau latar belakang. PSSI melalui Erick Thohir juga mengecam keras segala bentuk rasisme. Sepak bola adalah olahraga pemersatu, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Sebagai Federasi Sepak Bola di Indonesia, PSSI melalui ketua umumnya yang bernama Erick Thohir menunjukkan sikap tegas menolak rasisme, dan PSSI melalui Erick Thohir nih mau berjanji akan mengusut tuntas kasus si Yuran Fernandes yang bermain di klub Persikabo Bogor secara formal melalui Komdis, dan berjanji menindak pelaku jika terbukti bersalah. Selain itu, PSSI juga mengajak semua pihak untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang sehat, sportif, dan inklusif. Saya juga setuju terhadap pendapat Ketua PSSI yang bernama Erick Thohir karena mengecam keras segala bentuk tindakan rasisme. Karena tindakan rasisme atau diskriminasi tidak menguntungkan. Sepak bola adalah olahraga pemersatu, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Nah, jadi kawan-kawan, mari sama-sama kita mencegah perbuatan diskriminasi atau rasisme dimanapun saja, agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali. Benar kata Nando, kita semua harus mencegah perbuatan diskriminasi atau rasisme dimanapun saja, agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali. Ya, terutama di pertandingan sepak bola sih. Karena, gimana ya, sepak bola adalah hiburan untuk semua kalangan masyarakat. Sepak bola adalah olahraga pemersatu bangsa yang bisa dinikmati oleh semuanya, termasuk wanita, orang tua, lansia, anak-anak, ya remaja-remaja sekarang banyak juga yang menikmati sepak bola. Nah, demikianlah podcast yang dapat kami sampaikan yang membahas tentang perbuatan diskriminasi dalam bentuk rasisme terhadap beberapa pemain sepak bola yang terjadi. Saya sebagai host dan teman-teman saya sebagai narasumber mengucapkan maaf jika ada tutur kata kami yang salah. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, mari sama-sama kita mencegah perbuatan diskriminasi atau rasisme dimanapun saja. Stop tindakan rasisme. Stop tindakan rasisme.